the spirit of Indonesia. Smart FM. Menjadi orang tua yang smart harus selalu belajar. Dan untuk Anda, segera kami hadirkan Smart Parenting. Smart Parenting bersama tim Resourceful Parenting Indonesia. Para orang tua, selamat siang. Apa kabar Anda semuanya di seluruh Nusantara? Nah, nanti begitu Anda masuk ke tahun 2021, itu biasanya banyak tuh resolusi-resolusi yang Anda buat, yang Anda canangkan, Anda sudah niatkan. Bahkan mungkin juga sebagian orang tua itu mempunyai konsep-konsep yang sangat realistis ya, untuk mewujudkan sebagian resolusi itu. Kami doakan semuanya bisa terwujud. Jadi tidak hanya resolusi yang kerap kali berulang setiap tahunnya, tapi tidak ada hasil yang maksimal. Semoga di tahun 2021, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, menjadi sebuah cambuk atau pecut buat kita semuanya, agar bisa lebih care lagi sama keluarga. Otomatis mungkin mostly resolusinya itu ditujukan untuk kemajuan Anda dan juga keluarga. Hari ini saya Daryl Adam akan temani Anda 1 jam. Kita akan ngobrol banyak tentang sekolah kehidupan untuk Anda para orang tua, termasuk saya secara pribadi, tentang sebuah tema yang sepertinya ini terdengar agak sedikit selfish ya, agak sedikit egois ya, menjadi orang tua ideal versi pribadi. Saya nggak tahu apakah ada sebuah benchmark yang bisa menjadikan sebuah kategori ideal secara konvensional atau secara holistik, tapi kita coba minta penanggapannya dari seorang pemerhati pendidik berpengalaman. Sudah bergabung bersama saya di virtual meeting kami, ada Ibu Wari Wijayati. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wari. Siang Mas Daryl, kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Bu Wari ya? Alhamdulillah sehat Mas. Kalau kita ketemu udah hampir 6 bulan lalu ya Bu Wari ya? Iya ya, sepertinya. Gimana keluarga, sehat Bu Wari ya? Alhamdulillah sehat Mas. Baik. Ini lagi di rumah? Di rumah, tapi supaya suasana liburan jadi pakai virtual background liburan. Hati-hati loh Bu, itu anginnya kenceng banget loh, jendelanya kebuka, suasana pantai. Baik Bu Wari, terima kasih waktunya. Bu Wari, tadi saya mengatakan kalau di setiap tahun itu kan banyak resolusi yang coba diwujudkan ya. Bahkan ada juga loh Bu Wari, resolusi yang kerap kali berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya sebuah pencapaian atau result. Ini termasuk saya nyentil diri saya sendiri sih sebetulnya sih. Mau pengen ini, tahun 2020 yang kesampaian malah yang ini. Tapi it's okay lah ya. Anggap aja itu sebagai sebuah cara kita untuk tetap termotivasi. Bu, tadi saya mengatakan juga kalau ini temanya agak sedikit selfish. Karena kalau melihat kata-kata versi pribadi, itu kan berarti kan belum tentu diterima sama banyak orang gitu loh. Keegoisannya tuh kuat di sini gitu loh. Boleh kita luruskan dulu, sebenarnya per definisi menjadi orang tua ideal versi pribadi itu apa meaning di balik ini Bu Wari? Ya, seperti kita ketahui bersama, setiap anak itu kan unik ya Mas ya. Ya. Walaupun mereka kembar identik, pasti karakternya beda-beda. Nah, karena karakter anak kita beda-beda, maka cara mengasuh dan mendidik mereka juga perlu berbeda. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu belajar nih untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak kita, oleh si kakak, oleh si adik gitu, sehingga pada saat kita bilang, oh iya aku tahun 2021 mau jadi orang tua yang baik. Nah, baiknya itu menurut siapa? Baiknya tentu menurut anak kita ya, yang paling utama ya, gitu kan. Dan kemudian tentunya baiknya menurut kita, karena kan kita juga sebagai orang tua juga kan individu yang berbeda. Kita memegang value yang berbeda pula, kita punya cita-cita yang berbeda pula. Maka itu tadi saya sebutkan bahwa ya versi orang tua ideal itu ya versi pribadi kita masing-masing. Tapi yang seperti apa itu versinya? Ya kita perlu menemukan sendiri gitu, Mas Daryl. Iya. Berarti kan ini kan sebenarnya patokannya itu ada di diri kita sendiri ya, Bu Wari ya, selaku orang tua yang mematok kata-kata versi pribadi. Nah, kalau dari pengalamannya Bu Wari sendiri, saya yakin Ibu Wari banyak menerima konsultasi orang tua di seluruh Nusantara ini. Yang ideal tuh seperti apa sih sebetulnya kalau kita melihat jadi orang tua yang ideal tuh seideal apa gitu loh Bu? Ya, mungkin kalau misalnya kita bisa ambil umumnya dulu ya. Umum. Nah, kalau umum itu kan biasanya nih orang tua yang memahami anak. Nah, itu kan umum. Nah, tetapi kalau misalnya spesifik anak kita nih memahaminya yang seperti apa sih, itu bisa beda-beda.
ada anak yang misalnya kalau lagi ngambek gitu kan ya, pengennya didiemin dulu. Maksudnya ya udah aku kasih waktu deh barang sejam gitu. Aku mojok dulu di kamar sendiri. Tapi ada anak yang kalau lagi ngambek pengennya langsung dipeluk. Nah, itu orang tua perlu cari tahu tuh anakku itu yang seperti apa sih gitu. Nah, jadi memang kita tetap nih umumnya sih orang tua yang baik itu pasti sama lah ya di seluruh dunia itu pasti ada yang sama, tetapi kita perlu menerjemahkannya secara spesifik khusus anak kita. Kalau misalnya dibilang orang tua yang baik itu orang tua yang mendengarkan anaknya. Mendengarkannya seperti apa? Ya kan? Ada anak yang aku nggak mau ngomong serius. Aku mau ngomongnya sambil makan. Atau mungkin aku maunya kita ngobrolnya sambil tidur-tiduran. Nah, itu kan berarti berbeda kan? Gitu. Itu, Mas. Tapi belum ada satu satu patokan tersendiri ya Bu ya, seideal apa gitu yang dimaksudkan ya, kalau secara mungkin saya bilangnya secara akademis atau bagaimana? Nah, kalau saya sih menerjemahkannya seperti ini, Mas. Jadi kalau misalnya diungkapkan dalam satu kalimat gitu ya, orang tua yang ideal itu yang seperti apa sih? Saya bilangnya bahwa orang tua yang ideal adalah yang pas untuk anaknya, gitu. Saya bilang pas untuk anaknya. Jadi kebutuhan anaknya apa itu bisa dipenuhi oleh orang tuanya, ya kan? Misalnya nih contoh nih, mungkin Mas Daryl tahu nih, kita nggak usah nengok jauh-jauh, kita nengok ke kakak dan adik-adik kita nih atau ke sepupu kita. Kita tahu persis nih peraturannya sama di rumah. Tetapi kita kita nurut-nurut aja. Tapi kakak kita ada nih yang nggak nurut gitu. Mungkin kita diomongin sekali oleh orang tua kita bisa, tapi kakak kita kayaknya perlu agak-agak diancam sedikit gitu. Nah, jadi itu Mas. Jadi kalau saya menuangkannya dalam satu kalimat, orang tua yang ideal itu seperti apa? Adalah orang tua yang pas untuk anaknya gitu. Karena Tuhan sudah menjodohkan kita nih dengan anak kita gitu. Jadi kita sudah pas nih dengan anak kita, tinggal bagaimana kita belajar setiap waktunya, setiap harinya untuk terus supaya sesuai dengan anak kita. Oke, baik. Jujurnya sih Bu ya, karena saya anak tunggal, jadi saya ngerasa didikan orang tua dari kecil sampai saya menikah itu ya ideal-ideal aja sih ya. Tapi mungkin akan berbeda ketika saya mungkin punya adik atau kakak. Nah, ini kan kelihatan gitu loh komparasinya atau perbandingannya. Tapi anyway, kita bahas itu lah ya. Nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya karena di bagian resolusi ini kata Bu Waris ada smart. Nah, ini smart ini nggak hanya untuk konsep bisnis saja sebagai resolusi, tapi ketika orang tua itu mendedikasikan dirinya buat anaknya, keluarganya juga berlaku loh smart ini. Nanti kita bahas detail ya. Call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Ya, terima kasih para orang tua, Smart Listener dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam program Smart Parenting. Saya masih bersama dengan narasumber pada kesempatan hari ini. Tentunya ada Ibu Waris Wijayanti ya, seorang pendidik yang berpengalaman, yang tentunya memang sering ketemu dengan banyak orang tua di Indonesia untuk sharing, kemudian juga konsultasi segala macam. Nanti kita kasih linknya ya, kemana Anda bisa coba
berinteraksi dengan Bu Wari Wijayanti untuk bisa konsultasi. Nah, saya mengutip statement di awal tadi bahwa resolusi itu menjadi bagian mutlak dari setiap individu ketika mengalami pergantian tahun. Ada juga yang memang ya alhamdulillah thanks God ya Bu Wari ya kalau emang udah bisa terwujud. Ini kan terpicu untuk menimbulkan resolusi baru gitu loh, entah biasanya di dunia keuangan, di bisnis, di karir. Tapi jarang loh orang yang punya resolusi dalam bidang keluarga. Paling nggak mereka akan bilang ya menjadi orang tua terbaik lah ya. Tapi how to-nya tuh nggak tahu gitu loh. Terbaik tuh kata siapa gitu. Karena di sini saya sempat mengatakan agak mengundang pro kontra, tapi nanti kita akan coba kerucutkan. Ini sebenarnya versi orang menjadi orang tua ideal versi pribadi itu seperti apa? Siapa tahu pembahasan ini bisa menjadikan sebuah benchmark dari para orang tua di luar sana termasuk saya. Oh, seperti ini toh yang ideal. Oke, Bu Wari, tadi saya sempat menyinggung tentang bocorannya, yaitu selain bisnis juga punya konsep yang SMART, SMART, ternyata ini Bu Wari yang bilang nih, Mas Daril, konsep SMART ini juga bisa loh untuk menjadikan sebuah indikator orang tua ideal versi pribadi. Nah, boleh. Kenapa harus SMART juga? Apa nilai ukurnya, Bu Wari? Ya, betul Bu. Perlu SMART. Mungkin saya share SMART itu apa untuk teman-teman yang belum familiar kali ya Mas ya. Ya, Nah, ya. jadi SMART itu kan kepanjangan dari specific, measurable, attainable atau achievable, relevant, dan time based. Nah, jadi kalau misalnya nih kita mau membuat resolusi untuk tahun depan itu perlu spesifik. Jadi misalnya menjadi orang tua yang baik, itu kan belum spesifik. Nah, pada saat itu belum spesifik, itu ngukurnya tuh susah. Dan kemudian untuk actionnya juga susah, gitu kan, karena baik sangat luas. Nanti saya akan kasih contohnya. Kemudian yang kedua measurable. Jadi resolusi kita itu perlu bisa diukur kemajuannya. Jadi kalau misalnya kita katakanlah misalnya maksudnya baik itu berarti aku mau memberi perhatian lebih kepada anakku. Memberi perhatian lebihnya itu dalam bentuk apa? Misalnya memberi perhatian lebihnya itu aku mau ngobrol berdua aja dia setiap minggu. Nah, setiap minggu tuh udah bisa diukur tuh gitu. Nah, setiap minggu berapa menit nih? 30 menit gitu. Nah, itu udah bisa diukur. Jadi perlu measurable. Sehingga pada saat 1 minggu kok nggak ngobrol, berarti resolusinya nggak jalan tuh gitu. Tapi kalau misalnya itu aku udah 1 minggu sekali, kemudian durasinya 30 menit. Nah, itu berarti benar nih resolusinya sudah berjalan. Nah, kemudian yang attainable atau achievable itu resolusi kita tuh perlu realistis. Dan kemudian kita punya nih alat sumber untuk mencapainya, dan yang paling penting kita nih yang pegang kontrolnya. Misalnya salah satu resolusi yang kita bukan yang megang kontrolnya adalah misalnya aku ingin anakku lebih mendengarkanku. Nah, aku ingin anakku lebih mendengarkanku itu kan berarti kontrolnya ada di anak. Nah, pertanyaannya adalah supaya anak kita dengerin kita perlu apa? Nah, jadi kita bisa ubah nih resolusinya gini. Jadi aku ingin aku lebih memahami anakku. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan dia lebih dahulu. Nah, dengan begitu, dengan harapannya dia juga akan balas mendengarkanku. Nah, itu yang attainable atau achievable. Nah, berikutnya yang relevan. Nah, resolusi kita ini perlu sejalan dengan tujuan besar kita nih, dengan nilai-nilai yang kita pegang. Katakanlah tadi tujuan besarnya adalah aku ingin jadi orang tua yang baik bagi anakku. Nah, nanti itu perlu dipotong sedikit-sedikit. Baiknya itu yang mana nih? Bagian apa gitu? Bagian komunikasikah, kemudian atau bagian hal lain ya, bagian pemenuhan yang lain. Nah, itu kita perlu perlu kaitkan resolusi kita terhadap tujuan besar kita. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah time based. Jadi resolusi kita ini perlu memiliki batasan waktu. Kapan mau dimulai atau kapan mau dicapai. Itu kira-kira Mas Daryl, si SMART itu apa? Nah, berarti kan ini kan contohnya nih. Silakan. Misalnya nih contohnya ya. Tadi kan Mas Daryl ada tanya nih, orang tua yang ideal seperti apa sih? Nah, saya bisa kasih katakanlah tiga contoh besar nih. Misalnya tentu orang tua yang ideal atau orang tua yang baik itu dapat memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua menjadi teladan atau contoh yang baik untuk anak. Kemudian yang ketiga kita mampu menjadi sahabat anak.
Nah, tapi kan ketiga hal tadi itu kan masih umum banget ya, Mas ya. Jadi kita tuh masih mikir, oke, kalau gitu memberikan kasih sayang sepenuhnya itu seperti apa sih wujudnya, kelihatannya seperti apa, kedengarannya seperti apa. Nah, memberikan kasih sayang penuh ini, misalnya bisa nih kita wujudkan menjadi tadi, misalnya contoh resolusi yang smart tadi, meluangkan waktu untuk ngobrol dengan misalnya si sulung, ya minimal 1 kali dalam seminggu selama 30 menit berdua saja mulai Januari 2021 ya. Atau misalnya nih oke, aku mau belajar masak makanan kesukaan si bungsu, misalnya satu masakan dalam 2 minggu mulai Januari 2021 sampai Juni 2021. Karena mungkin kita tahu nih si bungsu ini kok kayaknya susah makan ya, kok picky banget dalam hal makanan. Nah, jadi karena kita ingin jadi ibu yang baik gitu kan, berarti kan nutrisi anak kita perlu terjaga nih. Nah, kemudian apa nih yang bisa kita lakukan gitu? Ya belajar masak makanan kesukaannya. Itu kira-kira Mas Daryl. Berarti kan ini sebetulnya tergantung dari apa ya, Bu Wari, agar resolusi menjadi orang tua ideal versi pribadi ini bisa berjalan lancar. Karena ketika di lapangan nanti itu akan beda gitu loh. Apalagi kan culture setiap keluarga itu kan berbeda-beda ya, Bu ya. Apa yang membuat ini bisa berjalan? Faktor apa kira-kira? Nah tadi, jadi yang langkah pertama adalah kita perlu memahami anak kita dulu nih, gitu. Kalau masing-masing masing-masing anak kita, dia itu perlu apa sih, gitu. Kakaknya dengan adiknya bisa jadi keperluannya berbeda. Nah dari situ baru nih kita bergerak. Oh oke, berarti setahun ke depan ini apa ya yang perlu aku lakukan supaya misalnya katakanlah aku sebagai orang tua itu menjadi lebih baik untuk si kakak, menjadi lebih baik untuk si adik, karena bisa jadi beda-beda. Nah, dari situ tuh baru kita tahu nih, oh si kakak itu misalnya tahun depan apalah misalnya, oh dia udah kelas 6 nih, gitu kan, berarti harus persiapan SMP. Berarti kalau persiapan SMP aku perlu jadi apa ya, gitu kan? Oke, aku perlu menjadi sahabat anak karena dia akan remaja. Nah, perlu menjadi sahabat anak ini seperti apa? Oh, berarti aku perlu lebih mendengarkan dia. Nah, jadi ditariknya dari situ, Mas, gitu. Jadi si anak itu kira-kira kebutuhannya apa sih? Baru dari situ tuh kita menetapkan resolusi kita apa gitu. Karena walaupun versi pribadi itu bukan berarti tergantung diri kita sendiri. Tetapi yang namanya orang tua itu kan saling saling inilah berkaitan gitu kan. Kita orang tua dari anak kita gitu. Berarti otomatis kalau pada saat dibilang orang tua yang baik, ya baik menurut anak kita gitu. Karena kita merasa sudah baik, belum tentu loh anak itu mempersepsikan kita itu sudah baik gitu. Iya benar. Oke, Bu Wari, kita coba tarik ke pondasinya dulu ya. Ini kan udah masuk ke tengah gitu. Pondasinya adalah yang ingin saya tanyakan, perlu nggak ada satu komunikasi terlebih dahulu antara suami dengan istri gitu loh, untuk sama-sama menyatukan visi dulu nih resolusinya nih. Karena kan biasanya kan mamanya setuju, papanya enggak gitu. Atau juga sebaliknya. Nah, gimana menurut pandangan Bu Wari sendiri? Ya, betul. Nah, ya jadi betul banget itu Mas, bahwa suami dengan istri itu perlu sepakat dulu gitu. Nah, memang idealnya sih begini, pada saat kita menikah gitu ya, pada saat kita menikah itu kita sempat ngobrol gitu kan. Oke, kamu itu ingin jadi suami yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi istri yang seperti apa? Dan kemudian kita mau menjadi orang tua yang seperti apa untuk anak-anak kita. Nah, itu perlu tuh didiskusikan dan kemudian lebih bagus lagi ditulis supaya apa? Supaya terdokumentasi dan kemudian kita bisa kita bisa evaluasi setiap tahunnya atau setiap bulannya. Oh ya, kita kan mau jadi orang tua yang memahami anak kita. Selama ini kita sudah memahami anak kita belum ya? Oke, memahami yang seperti apa sih yang kita harapkan. Jadi memang suami istri harus sepakat dulu. Nah, nanti kalau sudah sepakat baru tuh diturunkan spesifik ke anak-anaknya. Jadi memang Mas Daryl. Jadi suami istri perlu ngobrol dulu ya. Betul. Oke, kita break dulu ya, Bu Wari ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya.
call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Parenting. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Ibu Waris Wijayanti, pendidik dari para orang tua ya. Dan hari ini kita bicara masalah bagaimanakah menjadi orang tua ideal versi pribadi. Nah, ini pelan-pelan udah mulai hilang nih selfish-nya nih. Karena memang betul yang dikatakan Bu Waris tadi, setiap keluarga itu mereka punya culture sendiri gitu ya Bu ya. Ada orang yang merasa kalau makan itu jangan ambil makanannya dulu sebelum orang tua ngambil duluan nasinya misalnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang fine-fine aja, ya makan-makan silakan bebas gitu ya. Jadi kan tergantung culture-nya. Nah, idealnya itu seperti itulah maksudnya gitu loh. Jadi bukan menjadi sebuah benchmark Anda untuk mencontoh keluarga A yang punya idealisme sendiri, kemudian kita duplikasi. Enggak seperti itu. Tapi di sini Bu Waris mengajarkan bahwa setiap orang itu dan setiap anak, orang tua juga itu unik dan berbeda. Sehingga dari perbedaan itu menjadi sebuah culture yang baru yang disepakati sama anak sesuai dengan visi misi keluarga. Nah, tadi fondasinya memang harus dimulai dari adanya perbincangan antara suami dan juga istri Bu Waris ya, agar ketemu dulu nih. Nah, kalau udah ketemu, akhirnya bisa tuh dibikin sebuah kesepakatan. Saya izin ke WhatsApp boleh Bu Waris? Boleh, silakan. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Yang pertama saya bacakan dari Mbak Ade Yulia. Oh, Ibu Ade Yulia di Jakarta. Selamat siang Bu Waris dan juga Mas Daryl. Temanya bagus dan juga seru. Saya tergelitik untuk berinteraksi tuh akhirnya. Saya menanyakan begini, papahnya anak-anak itu seorang pelayar dan pulang itu hanya sekitar 6 bulan sekali atau paling lama tuh setahun sekali. Sehingga saya full didampingi sama adik ipar yang perempuan itu berada di rumah. Nah, selama ini ideal menurut saya adalah anak-anak nurut itu udah cukup. Saya buat peraturan yang membuat mereka tuh nurut dan saya pun ikuti peraturan mereka. Peraturan mereka itu hanya satu, kalau setiap hari Sabtu dan juga Minggu diperbolehkan main dengan batas pulang waktu jam 10 malam. Nah, apakah ini konsep ideal yang sudah bisa saya terapkan atau belum ideal? Mengingat harus ada keseimbangan sepertinya ya Bu Waris ya. Oke, gimana pertanyaan Mbak Ade Julia ini Bu Waris? Baik, oke. Nah, jadi sebetulnya apakah ini sudah ideal atau tidak, yang paling bisa menjawab itu diri kita sendiri. Dalam artian anak kita ini tumbuh sesuai dengan harapan kita atau enggak nih, tumbuh sesuai dengan harapan dia sendiri atau tidak. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih anak kita bahagia dan kemudian katakanlah misalnya di sekolah baik, kemudian di rumah juga perilakunya baik. Nah, berarti itu bisa dikatakan itu sudah ideal. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu dalam artian katakanlah anak kita pemurung, kemudian dia tidak terbuka terhadap kita, ada yang disembunyikan, kemudian kita sering melihat dia mungkin tidak terlihat bahagia. Nah, itu berarti kita perlu cari tahu. Kita perlu temukan lagi nih, perlu ngobrol lagi nih dengan dia gitu. Apa sih yang terjadi dan kemudian ibu bisa bantu apa supaya kamu bisa misalnya hidup bahagia. Nah, tadi kan Mas yang tadi saya bilang bahwa suami dengan istri itu perlu sepakat dulu tujuan keluarga itu apa. Misalnya katakanlah tujuan keluarga itu kan kalau di ucapan nikah kan biasanya samawa gitu ya, sakinah mawaddah warohmah gitu kan. Oke, sakinah mawaddah warohmahnya itu gitu kan, atau bahagia dunia akhirat itu mau diterjemahkannya seperti apa sih? Nah, berarti kan tujuan kita kan orang tua bahagia, anak bahagia. Nah, pada saat kita lihat anak kita bahagia, berarti bisa dikatakan kita sudah di jalur yang benar nih untuk menjadi orang tua yang ideal bagi anak kita. Nah, seperti itu. Jadi, yang paling bisa menjawab itu diri kita sendiri. Dan kemudian, tadi Mbak Ade Yulia bilang kan bahwa ketemu suami itu 6 bulan sekali, atau bahkan bisa satu tahun sekali. Nah, ini karena suami itu jauh gitu kan ya, kemudian ada adik ipar, berarti perlu membuat kesepakatan juga dengan adik ipar.
gitu. Karena bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anak. Jadi sebetulnya sih kalau misalnya di rumah kita itu ada, entah itu ada tantenya atau ada kakek neneknya, itu kita perlu membuat kesepakatan dengan kakek neneknya. Supaya apa? Supaya kita sejalan, jangan sampai nih gitu kan, bapak ibunya nggak bolehin, kakek neneknya bolehin. Nah, jadi seluruh orang dewasa yang ada di rumah itu perlu membuat kesepakatan dulu nih, gitu. Sebelum maju nih ke anak-anaknya, bahwa oke, nak, tujuan keluarga kita itu ini, gitu. Gitu, Mas. Baik. Kita ke pertanyaan berikut. Sudah ada, ini saya coba lihat tadi ada Mbak Ismi deh kalau nggak salah. Ya, Mbak Ismi bilang begini katanya. Kadang saya merasa sedih, Bu Wari, ketika sadar bahwa keterlibatan orang tua dalam hal ini kakek dan nenek dari anak-anak itu masih begitu kuat gitu ya, sehingga saya merasa tema ini cukup menyentil dari pembahasan yang disampaikan sama Bu Wari di program Smart Parenting. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatur kebijakan yang diterapkan sama orang tua saya yang saat ini tinggal bersama saya? Kok ngerasa omongan orang tua atau ayah bundanya itu kurang didengar ya sama anak-anak, lebih didengar omongannya eyangnya katanya. Oke, gimana? Ini untuk menyatukan sebuah konsep pemikiran yang ideal tuh bagaimana dengan kasus seperti yang dialami sama Mbak Ismi ini? Iya. Nah, jadi tadi saya sudah singgung sedikit ya bahwa semua orang dewasa yang ada di rumah itu perlu berdiskusi dan bersepakat. Berarti dalam hal ini Mbak Ismi perlu ngobrol dengan kakek nenek, keluarga. Katakanlah misalnya begini, kalau misalnya sebuah keluarga itu adalah bahtera, kan kita bilang bahtera ya, kapal gitu. Nakodanya pasti suami kan, betul. Gitu. Nakodanya suami, kemudian asisten nakoda itu istri. Kakek nenek itu sebetulnya kan penumpang. Ya kan, kakek nenek itu adalah penumpang gitu kan, atau mau bisa dibilang penasehat juga boleh lah gitu. Tapi bagaimanapun juga pemimpin keluarga tetap satu orang. Nah, jadi perlu duduk bersama dan menyepakati tadi tujuan keluarga itu seperti apa. Misalnya bahagia dunia akhirat. Oke, bahagia dunia akhirat itu wujudnya sehari-hari seperti apa. Sehingga nanti secara rinci itu sudah ketahuan nih, do's and don'ts-nya itu sudah ada. Nah, hal-hal yang sudah disepakati bersama itu diusahakan tidak dilanggar oleh siapapun, oleh anggota keluarga, termasuk kakek neneknya. Tetapi kalau ada hal-hal yang belum disepakati, itu juga kita perlu menyampaikan ke anak kita itu dengan bijaksana. Misalnya nih, kita bisa bilang ke kakek neneknya, kalau misalnya nanti misalnya si sulung minta sesuatu yang belum kita obrolin, tolong dijawab, oke, bentar ya, nenek tanya ibu dulu, soalnya nenek belum tahu nih apakah bapak ibu kamu setuju atau tidak, gitu. Jadi kakek nenek juga kita bisa minta untuk menghormati kita sebagai orang tua, karena tadi nakoda dan asisten nakodanya itu bagaimanapun juga si suami dan istri ini. Iya, gitu. Saya sekarang mau curhat nih Bu Wari nih. Apakah ini indikatornya menurut pandangan Bu Wari ideal atau tidak gitu ya? Karena ketika anak yang paling besar itu agak sedikit ada clash dengan adiknya yang masih kecil, saya memang agak sedikit menekankan kepada si kakak ya, saya panggilnya si kakak ini, agar lebih mengalah gitu loh dengan adiknya, agar tercipta sebuah kenyamanan dulu deh. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa besar sih porsi yang harus diberikan terhadap treatment atau perlakuan antara si kakak dan juga si adik yang jeda umurnya ini sekitar 6 tahun. Nah, apakah memang, ya saya yakin anak-anak tuh akan ngerasa, papa kok kakak ngalah terus sih, sekali-sekali dong, ada yang suruh ngalah. Itu belum pernah terucap sih, tapi dari gesturnya tuh kelihatan gitu loh, bahwa dia needs that gitu, dia butuh itu gitu loh. Nah, bagaimana konsep ideal bisa digunakan dengan permasalahan ini, Bu Wari? Oke, kalau boleh tahu anaknya Mas Daryl usianya berapa dengan berapa? Yang paling besar 18 dan 12 tahun. Oke, berarti sebetulnya kan sudah remaja ya, 18 dan 12 tahun itu sebetulnya bisa diajak ngobrol. Mas Daryl bisa tanya ke kakaknya, oke, kalau misalnya ada kejadian lagi, katakanlah misalnya ada clash antara kamu dengan adik, kamu punya harapan apa? Kamu pengen Bapak bersikap bagaimana? Jadi kita tanya aja, Mas, karena kan bagaimanapun juga kita kan bukan cenayang ya, gitu. Kita nggak bisa baca pikiran anak kita nggak bisa baca hati anak kita. Jadi kita tanya, kamu inginnya bagaimana?
Nanti Mas Dire bisa sampaikan bahwa kalau nyebutnya bapak, ayah atau apa nih? Papa. Papa, oke. Oke, Papa sih punya harapan kamu dengan adik akur. Nah, supaya misalnya gitu ya alasannya ya. Oke, supaya dengan adik tetap akur itu kamu harapannya apa? Oke. Gitu. Nah, bila perlu dipertemukan aja sekalian nih adik dengan kakaknya. Gitu, sehingga kakak punya harapan apa ke adik punya harapan apa ke kakak gitu. Nah, nanti kan mereka jadi ngomong kan, aku nggak mau kalau kakak gini gitu kan, ya kalau kamu nggak mau kakak begitu, kamu maunya apa? Aku mau kakak begini gitu kan. Nanti si adik juga kakak juga gitu, aku nggak mau adik gini. Oke, kalau kamu nggak mau adik begitu, kamu maunya apa? Gitu, aku mau adik begini. Oke, nah supaya itu terwujud, apa nih yang perlu kita lakukan? Jadi kita bilang kita lakukan, kakak ngapain, adik ngapain, papa ngapain, mama ngapain. Itu. Jadi nanti masing-masing tuh Mas ada punya perannya masing-masing. Gitu. Kan bisa jadi nanti dengan diskusi itu harapannya keluar tuh solusi sendiri dari anak-anak kita. Nah, kalau solusinya keluar dari anak-anak kita, itu kepatuhannya akan lebih tinggi daripada kalau kita yang ngasih solusi. Berarti gitu. Semacam coaching ya, Bu Arih ya? Ya, betul, Mas. Betul. Iya. Jadi, saya mau lanjutin tanggung, kita break sebentar. Izin ya, Bu ya? Boleh. Oke, kita break sebentar. Nanti sambung lagi di sesi terakhir. Saya masih banyak yang ingin saya tanyakan, karena ya bukan hanya saya aja merasakan hal ini, tapi mungkin para orang tua di sana juga merasakan hal yang sama, walaupun case-nya berbeda. Nah, Smart Listeners, jangan kemana-mana. Kami segera kembali di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube,
lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart FM. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Parenting bersama dengan Ibu Warih Wijayanti, mewakili tim RPI. Dan kita lanjutin lagi, Bu, bahasan yang tadi sempat terputus gitu ya. Kalau misalnya ada satu saat di mana harus mempersatukan mereka dalam bentuk coaching. Kan setahu saya, mohon izin boleh diralat kalau saya salah, coaching itu kan tidak memberikan sebuah solusi, tidak memberikan sebuah jawaban, tapi yang di coaching itulah yang akhirnya menemukan jawabannya sendiri gitu. Oh, ternyata saya harus seperti ini, memperlakukan seperti ini. Nah, yang saya tanyakan, momentum yang pas untuk melakukan coaching itu ketika kapan? Apakah ketika masalah itu terjadi, kita take rest sebentar, ambil waktu langsung melakukan hal tersebut, atau nunggu jeda waktu, pas makan malam sama-sama misalnya, baru kita bahas, atau bagaimana waktu yang pas untuk melakukan hal itu, Bu Wari? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk coaching sendiri, baiknya sih bukan pada saat kejadian, jadi lebih antisipatif gitu ya. Lebih antisipatif dalam artian misalnya kita sebagai kepala keluarga itu bisa menetapkan, oke, setiap 1 bulan sekali nih kita ngobrol sekeluarga gitu. Nah, dari situ ayahnya nih bisa nih membawakan diskusinya dalam bentuk percakapan coaching gitu. Jadi bukan sesi coaching beneran yang biasa diberikan oleh certified coach, tapi pakai percakapan coaching. Sebetulnya percakapan coaching itu seperti apa sih gitu kan? Yang penting kan menetapkan tujuan dulu. Dan kemudian pada saat diskusi ini si orang tua ini lebih banyak bertanya. Jadi oke, misalnya katakanlah nih akhir tahun ya. Berarti nih contohnya misalnya nih Mas Daryl bisa mengumpulkan nih anggota keluarga, kemudian kita tanya gitu. Oke, kakak tahun depan inginnya keluarga kita seperti apa nih? Gitu. Adik inginnya seperti apa? Oh, misalnya ini, aku mau gini-gini, aku mau gini-gini, misalnya. Oke, kita tanya juga nih pasangan kita, oke, ingin keluarga seperti apa? Nah, supaya nanti kan kita temukan dulu nih benang merah antara keinginan seluruh anggota keluarga. Nah, nanti kalau sudah ketemu nih benang merahnya, langsung kemudian kita tanya, oke, supaya tujuan itu bisa tercapai, gitu. Apa nih yang perlu kita lakukan? Jadi memang seperti itu, jadi sifatnya antisipatif. Nah, kalau misalnya ada kejadian pun, gitu ya, pada saat kejadian pun, itu kita tetap bisa melakukan dalam bentuk, mengajukannya dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang paling penting adalah, Mas, kalau coaching itu kan kita sebagai orang dewasanya nih, gitu kan ya, harus bebas dari judgment, harus bebas dari asumsi, ya. Kemudian harus bebas dari asosiasi. Dalam artian gini, pada saat kita ngeliat adik nangis, gitu kan, kita mungkin pikirannya ini karena kakaknya, gitu kan. Ini diapain nih sama kakaknya, itu berarti sudah ada judgment. Nah, kita perlu tenang dulu, kita cari tahu dulu, oke, adik nangis karena apa? Oke, coba tolong diceritakan. Kalau kakak ceritanya seperti apa? Jadi kita kumpulkan dulu informasi. Kita harus bebas dari judgment, ya.
Nah, kemudian tadi asumsi juga, kita berasumsi bahwa oh ini kakaknya nih kan yang cari gara-gara karena adiknya yang nangis. Dan kemudian kita bebas dari asosiasi. Dan asosiasi itu dalam artian kita mengkaitkan dengan diri kita sendiri. Dulu aku waktu umur 18 tahun nggak gini-gini amat sih, gitu kan ya. Nah, itu kan kita asosiasi kan. Dulu aku tuh ya sama adikku, kayak Mas Daryl kan nggak punya adik ya. Misalnya nih, gitu kan ya, saya nih punya adik. Dulu aku sama adikku baik-baik saja, kenapa sih anakku ini ribut mulu, gitu kan ya. Itu asosiasi itu, gitu. Jadi kita perlu lihat bahwa oke, ini anak kita, ini bukan kita, gitu. Jadi this is about them, not about us, gitu. Jadi pada saat kita sudah bebas judgment, bebas asosiasi, bebas asumsi, ngomongnya kita akan jadi lebih positif. Kemudian yang paling penting adalah kita fokus pada masa depan dan fokus pada solusi. Jadi kalau kita tanya kejadiannya seperti apa, itu hanya sebagai informasi. Oke, ini sudah terjadi, kira-kira kamu maunya apa? Kamu harapannya apa? Jadi kita fokuskan anak kepada solusi dan masa depan. Karena kalau ngomongin yang sudah lewat, itu pasti adanya dada kita sesek gitu kan ya. Kemudian akhirnya kita berkutat di masalah dan kemudian kita nggak dapat solusinya. Nah, gitu kira-kira, Mas. Iya. Sebenarnya kompleks juga ya permasalahannya yang jadi orang tua itu kan PR banget, walaupun kadang-kadang sekolahnya itu nggak ada secara formal ya. Tapi ya mungkin smart parenting ini bisa menjadi sebuah wadah atau ya part of solution deh dari permasalahan orang tua yang ada di Indonesia khususnya. Nah, ini kan edisi terakhir nih Bu Warih di tahun 2020 ya, kita sama-sama berharap apapun resolusi yang diinginkan dibuat, kemudian juga difondasikan dalam rumah tangga itu bisa terwujudkan. Bu Warih, kita masih punya waktu 6 menit. Kalau ingin banyak disampaikan sehubungan dengan konklusi atau harapan yang mau Bu Warih sampaikan, mewakili pribadi atau secara RPI, silakan Bu, apa summary yang mungkin disampaikan untuk tema kita hari ini menjadi orang tua ideal versi pribadi. Ya, betul. Oke, jadi seperti tadi Mas Daryl sampaikan bahwa memang nggak ada nih sekolah untuk orang tua, tapi alhamdulillah misalnya ada smart parenting, orang tua bisa belajar dari sesama orang tua. Nah, kemudian jadi orang tua itu adalah tugas seumur hidup. Pada saat anak kita sudah dewasa, kita tetap jadi orang tua, gitu kan ya. Dan kemudian permasalahan itu akan selalu ada, gitu. Walaupun anak kita sudah besar, kita juga dengan orang tua kita tetap terus berinteraksi. Nah, ini akhir tahun 2020, sebelum 2021, yuk kita membuat resolusi untuk tahun 2021 yang tadi yang smart, spesifik, measurable, attainable, relevant, time-based. Dan kemudian yang perlu diingat adalah, gitu ya, udah nih bikin resolusi yang smart, yang perlu diingat adalah kita perlu mengevaluasinya secara rutin. Misalnya setiap akhir bulan atau setiap 2 minggu sekali. Nah, kemudian pada saat mengevaluasi itu kita tanyakan pada diri kita sendiri, atau kita bisa juga nih dengan seluruh anggota keluarga kita tanya, oke, kemarin kan resolusi ibu ini nih, resolusi ayah ini nih, gitu kan ya. Menurut kamu apa yang sudah berjalan dengan baik? Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan? Apa yang perlu berubah? Ya, sehingga ketercapaian resolusi kita itu bisa dipantau dan diukur sepanjang tahun. Jangan sampai nih nanti akhir 2021 ternyata resolusinya bablas anime, nggak tahu ini nggak tercapai karena nggak pernah dievaluasi gitu. Oke. Kira-kira Mas, jadi ya tadi harapannya selain kita bisa menyusun resolusi yang smart, kita juga perlu mengevaluasinya secara rutin. Dan kemudian terus berusaha memperbaikinya sehingga apa yang sudah kita tetapkan itu bisa terwujud. Oke, dan jangan lupa komitmen yang kuat ya antara suami istri untuk bisa tetap menjalankan resolusi yang ditawarkan, yang sudah disepakati di awal tahun 2021 nanti. Bu Warih Wijayanti, ada link sosial media yang mungkin bisa di-follow sama Smart Listeners agar bisa lebih enak? Ada. Jadi saya bisa dihubungi di Warih Teen Coaching di IG-nya, Mas. Saya ketik ya di chat box. Ya, boleh. Nah, oke, Warih Teen Coaching ya. Warih Teen Coaching. Iya. Warih TEEN Coaching. Nah, itu silakan follow ya. Nanti bisa DM-an untuk konsultasi atau mungkin juga interaksi langsung dengan Bu Warih Wijayanti. Bu Warih, terima kasih banyak waktunya siang hari ini.
saya merasa bermanfaat banget mendapatkan ilmu serapan pada hari ini. Memang sepakat lagi ya, untuk menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, hanya berdasarkan mungkin belajar dari si A, si B, si C yang sepertinya itu cukup membingungkan gitu loh. Tapi semoga selama setahun ini dengan hadirnya program Smart Parenting mampu membuat satu benchmark sendiri. Oh, menjadi orang tua tuh harusnya seperti ini gitu loh. Dari para pembicara yang hadir dari tim RPI. Kami doakan sehat-sehat Bu Warih agar semua resolusi Bu Warih di tahun 2021 itu bisa terwujudkan dan dimudahkan jalannya dan diberikan senantiasa petunjuknya. Salam buat semua teman-teman yang bertugas di RPI. Kita ketemu lagi tahun depan ya Bu Warih ya. Ya, Mas. Oke, dan buat itu terima kasih banyak. Ini edisi terakhir di tahun 2020. Semoga apa yang kami bahas ini membuktikan bahwa menjadi orang tua itu tidaklah mudah, tapi mudah untuk dijalankan kalau Anda tahu cara dan juga bagaimana Anda menjadi orang tua. Saya Daniel Adam, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas. Terima kasih dan sampai jumpa.